Sampai segitunya saya. Ya apalagi yang lain-lain seperti minuman keras, alkohol maupun narkoba udah no deh sayang. Kalau kamu benar-benar ingin punya masa depan yang baik, yang sukses, yang lancar dan juga mempunyai kesehatan yang bagus ya, itu kamu harus menghindari yang namanya alkohol, rokok, apalagi yang namanya narkoba. Saya sangat ini banget protektif. Ya, ya, Mbak Jarima ini Ya. udah lama nggak terlihat di layar kaca. Ya. Hari ini, sebelum ini apa sih kegiatannya sih? Ya memang ini selama 2 tahun sejak pandemi COVID tuh ya lebih banyak kita kan di rumah ya. Jadi kita work from home, terus juga kegiatan semua banyak kan dari rumah karena kan memang kita takut sekali kalau keluar itu COVID-nya udah sangat membahayakan diri kita dan juga keluarga kita. Jadi untuk sementara ini saya memang kantor juga kebetulan sedang ada masalah, jadi kantor itu juga lagi vakum ya. Jadi untuk sementara saya hanya fokus kepada kehidupan keluarga saya. Kebetulan saya juga ibu dari 3 orang anak. Dan juga di waktu senggang ya saya berolahraga. Jadi itu aja, fokus ngurus anak dan berolahraga. Sejak keluar dari penjara sampai sekarang itu tetap di koridor yang dulu atau sudah keluar dari zona nyamannya? Ya tentunya itu masa lalu. Apalagi sekarang zaman sudah berbeda. Mungkin dengan pertumbuhan usia saya yang bertambah dewasa, ilmu yang saya dapat, dan juga anak saya sudah besar ya. Tentunya saya hijrah ya ke kehidupan yang lebih baik dan juga lebih yang sekarang ini ya sebagai seorang ibu saya harus lebih menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya dan juga untuk masyarakat kan begitu ya, sesuai dengan seiringan dan usaha saya. Jadi kalau misalkan masa lalu yang kemarin udah saya tinggalkan, sudah benar-benar total saya lepas. Ya bukan kita ini tapi yang jelas sudah nggak ada lagi, saya ke dunia malam sudah nggak ada. Jadi gimana ilmu yang sekarang mungkin maksudnya sekarang Mbak Jarima mungkin akan agak positif nggak sama anak-anak? Oh iya, saya justru ya dengan keadaan yang sekarang ya, mungkin kalau dari dulu saya belum punya anak ya, saya hanya berteman sama siapa aja, saya pikir sama aja, padahal kan enggak. Kita berteman dengan orang ya, tukang minyak wangi jadi wangi, berteman dengan tukang ikan jadi wangi ikan. Justru saya lebih protektif daripada saya dulu ya, karena anak saya sekarang kan udah umur 21 tahun, ada yang umur 13. Semuanya itu pintar-pintar dan proaktif. Nanya, "Mam, ini kenapa sih, Mam? Mam, Mami dulu begini." Wah. Jadi dengan anak saya sekarang yang sudah ada ini, saya benar-benar menjaga mereka dan benar-benar merokok aja saya bilang jangan sampai kamu sentuh. Walaupun yang laki-laki kan anak saya 2 orang. Sampai kamu tua pun dewasa jangan sentuh namanya rokok. Sampai segitunya saya. Ya apalagi yang lain-lain seperti minuman keras, alkohol maupun narkoba udah no deh sayang. Kalau kamu benar-benar ingin punya masa depan yang baik, yang sukses, yang lancar dan juga mempunyai kesehatan yang bagus ya, itu kamu harus menghindari yang namanya alkohol, rokok, apalagi yang namanya narkoba. Saya sangat ini banget protektif banget terhadap anak saya. Mungkin saran dari Mbak Jarima apa bagi kita yang maksudnya masyarakat atau lagi yang generasi muda untuk tidak menyentuh, sekarang ini mulai agak banyak ya. Nah, apakah ada dari Mbak Jarima untuk kita atau generasi muda sekarang? Iya, kalau pesan saya untuk generasi muda dan juga untuk semua ya, untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak saya sekalian, juga untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya, baik yang masih muda maupun yang sudah dewasa juga, karena narkoba ini sudah menjajah seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun eksekutif. Jadi kalau bagi saya itu, kalau kita sudah menyentuh narkoba itu namanya kita sudah seperti menggadaikan jiwa kita, menggadaikan nyawa kita.
kan berbahaya sekali. Kalau kita sudah kita gadaikan untuk narkoba itu, ya dan juga kita tinggal nunggu waktu saja gitu loh. Nunggu waktu kita hancur, ya kan? Nunggu diri kita ya ditangkap polisi dan lain-lain sebagainya lah gitu. Jadi dan kalau saya mengingat narkoba lagi itu, saya juga bukannya gampang waktu itu melepaskan narkoba ya. Itu dengan penuh perjuangan karena apa? Karena saya sempat merasakan pada saat narkoba itu pertama kali saya sentuh itu pernah ada saatnya saya itu sampai overdosis, sampai saya itu tidak bisa bernafas, sampai saya itu hampir mati gitu loh, sampai saya teriak-teriak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, itu karena saya nggak bisa nafas, karena seperti nyawa mau ditarik, itu gara-gara saya memakai narkoba. Sempat ada kalian seperti itu. Jadi bagi generasi muda saya rasa jangan sampai sekali kita mau menyentuh narkoba, karena itu sama juga dengan membunuh diri kita dan juga menyerahkan diri kita kepada maut ya, lebih cepat ya, bukanlah lebih cepat kita ditangkap di penjara, lebih cepat matinya juga. Jadi tolong jangan sentuh yang namanya narkoba, apalagi untuk generasi muda. Sayangilah diri kalian, sayangilah diri kita, masa depan kita masih panjang untuk generasi muda, dan jangan hancurkan hanya karena narkoba yang hanya nikmat sesaat tetapi manfaatnya tidak ada sama sekali. Itu saja. Mbak Jarima, apa sih titik balik yang membuat Mbak Jarima itu benar-benar menghapus jejak itu? Iya. Apa yang membuat saya ya? Iya. Oke, setelah mungkin orang beda-beda ya, ada saatnya mungkin yang orang bilang itu saya mendapatkan hidayah ya, atau boleh dibilang petunjuk lah gitu ya. Nah, pada saat saya merenung bahwa apa sih saya hidup ini, saya untuk apa sih? Saya hidup ini untuk apa dan untuk siapa? Kan gitu ya. Saya merasakan siapa sih yang kok saya hidup, kok saya bisa hidup, siapa sih yang menghidupkan saya? Saya jadi mulai berpikir, dan juga ternyata saya punya anak, pada saat saya juga saya punya orang tua, saya punya anak, saya nggak terlepas dari keluarga yang selalu menasihati saya, ya kan? Jadi adanya kesadaran yang di jiwa saya, ada kayak seperti panggilan ya, bahwa hidup kamu ini bukan hanya di sini loh, bukan hanya untuk saat ini. Hidup kamu ini berarti untuk sekitarmu, seperti untuk keluarga ya, terutama orang tua, saudara-saudara kandung. Dan apalagi kalau kita sudah punya anak, itu kan hidup kita juga kan, kita harus berbagi. Nah, jadi jangan sampai hidup kita ini tidak bermanfaat dan sia-sia. Dan satu lagi yang membuat saya sadar adalah bahwa hidup kita tidak abadi di sini. Di dunia ini kita tidak abadi gitu. Kita satu saat akan kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingin sekali mempersiapkan diri saya sebaik mungkin dan juga membawa bekal yang baik untuk kehidupan saya selanjutnya, baik untuk keluarga maupun untuk diri saya dan juga untuk kehidupan saya selanjutnya. Saya ingin selamat dunia dan akhirat. Itulah kesadaran itu yang timbul, pemikiran itu yang timbul, yang membuat saya itu jadi kuat sampai saya juga meninggalkan semua yang tidak baik ya. Dan saya hanya sekarang mengerjakan yang positif aja, yang lurus-lurus saja lah. Karena saya ingin selamat dunia akhirat saya. Dan saya juga ingin agar teman-teman saya, saudara, semuanya kalau bisa juga tinggalkan narkoba, dan mari kita hidup sehat dan kita bahagia dunia akhirat dengan hidup apa adanya sesuai dengan aturan negara dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja.